masuk ke dalam perut ikan nun itu di bulan Muharram. Allah selamatkan di fitnahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, diperkosa sama Zulaikha itu di bulan Muharram. Banyak kaitannya. Allah selamatkan Nabi Musa melewati Lautan Merah bersama umatnya di bulan Muharram. Ini terjadi semua pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Ya, rezeki yang kita punya sebagian, harta yang kita punya sebagian milik mereka, anak-anak yatim. Malam ini dibukti nama guru kita menyantuni anak-anak yatim kita. Kenapa? Yatim doanya langsung tokcer, yatim sumpahnya langsung manjur. Jeritan batin anak-anak yatim mengguncang aras, didengar oleh Allah. Maka siapa orang yang menyantuni anak yatim? Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang menyantuni anak-anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, setiap helai rambut anak yatim yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan beberapa kebajikan buat kita. Alhamdulillah. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Apa yang kita lakukan selesai mengisi tahun baru Islam ini? Apa yang kita lakuin? Dua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Pertama, bertasyakur, dan yang kedua, bertafakkur. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram itu bulan yang banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan para rasul. Kenapa? Maka Allah memuliakan bulan Muharram. Salah satunya apa? Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga dan bersama Ibu Hawa di bulan Muharram. Allah selamatkannya bahtera Nabi Nuh di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan nun itu di bulan Muharram. Allah selamatkan di fitnahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, diperkosa sama Zulaikha itu di bulan Muharram. Banyak kaitannya. Allah selamatkan Nabi Musa melewati Lautan Merah bersama umatnya di bulan Muharram. Ini terjadi semua pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Yang pertama, perbanyak istighfar. Istighfar po istighfar. Istighfar. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Mohon ampun. Ada bacanya banyak. Ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustadz kepanjangan, saya kagak hafal. Ya udah, ganti istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? Subhanallah, apa namanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih kepanjangan Pak Ustadz, itu saya kagak hafal. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca dah habis sembahyang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa taubata wal maghfirah. Lah masih kepanjangan Pak Ustadz, itu saya nggak hafal. Orang sarinya minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak Pak Ustadz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Istighfar banyakin. Kenapa? Karena ngerontokin dosa-dosa yang kecil. Yang kedua apa? Kita perbanyak dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram. Terus apa lagi Pak Ustadz? Ya udah, kalau punya keluasan rizki, santuni anak-anak yatim. Bu, rizki yang kita punya sebagian, harta yang kita punya sebagian milik mereka, anak-anak yatim. Malam ini dibukti nama guru kita menyantuni anak-anak yatim kita. Kenapa? Yatim doanya langsung tokcer, yatim sumpahnya langsung manjur. Jeritan batin anak-anak yatim mengguncang aras,
didengar oleh Allah. Maka siapa orang yang menyantuni anak yatim? Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang menyantuni anak-anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, setiap helai rambut anak yatim yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan beberapa kebajikan buat kita. Alhamdulillah. Tuh, makanya nyantuni anak yatim, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya jadi kerepuk semua. Lah kucing pada melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Lah kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Orang kalau udah pelit medit bu, jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur ucus pada ngambang, lu rasain tuh makan pencarian lu. Pelit, kita berbagi dengan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita yang bantuin? Bukan hanya kita kasih senang mereka di bulan Muharram, di lebaran yatim, bukan, tapi ada follow up-nya ke depannya agar anak-anak kita menjadi apa yang yatim itu kita bantu mereka pendidikannya, beasiswanya. Kenapa? Karena tujuan kita cakep, memelihara anak yatim. Lihat, ana wa kafilul yatim. Kafil itu artinya menanggung beban, baik sandangnya, tangannya, kita berikan beasiswanya, pendidikannya. Ini seperti apa? Jari telunjuk dan jari tengah nanti di surga bersamaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Maka nih bulan Muharram kita bertasyakur, dekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kita pengen ada perubahan, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yang kedua, apa yang mesti kita lakuin? Selain bertasyakur, kita bertafakur, introspeksi. 1445 jumlah bilangannya nambah. Tapi hakikatnya Allah berikan kekurangan dalam usia. Bu. Kita introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum ntar dihitung di sono. Kita hitung, ya Allah, umur udah berapa? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Kan ada lagunya po ya. Itu lagu qasidahan zaman jebon. Emak-emak kalau main rebana resep banget, wah ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh musika begitu dia. Main ketimpring tuh. Introspeksi, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, apakah semakin baik apa enggak? Kenapa? Karena kita enggak kekal hidup di dunia ini. Nih semuanya kita calon-calon jenazah, emang kagak bakal pindah po. Dah, emang kagak bakal pindah nih semua kita. Makanya orang yang pindah disebut mati. Si fulan mati, si fulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang ngalamin pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Sisa umur yang Allah berikan manfaatkan buat taqarrub, maka kita nggak bakal kekal. Rasul pernah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasulullah 63 jatah hidup kita di dunia. Tuh cuma 63 kalau nyontoh Rasul. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Tuh harap makan yang enak-enak po. Nggak pakai pantang lagi, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan.